Informasi pertama, Saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan angkat bicara soal dukungan kepala dan perangkat desa ke salah satu pasangan calon yang dihadiri Cawapres Gibran di Indonesia Arena Senayan pada hari Minggu kemarin. Dalam silaturahmi nasional Desa Bersatu yang menghadirkan Cawapres Gibran, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berharap Badan Pengawas Pemilu dapat memastikan apakah dukungan terhadap salah satu pasangan calon yang dilakukan kepala desa dan perangkat desa ini termasuk pelanggaran atau tidak. Kita serahkan kepada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, apakah itu diperbolehkan atau tidak dulu, ya. Sementara Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, menyebut bakal membuat laporan ke Bawaslu soal dugaan dukungan perangkat dan kepala desa kepada salah satu pasangan calon yang turut dihadiri Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Pemilu, khususnya Pasal 280 dan Pasal 282. Pengawas pemilu seperti Bawaslu seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Kita sedang menginventarisir bukti-bukti yang ada dan kita sudah siapkan juga untuk langkah hukumnya dan kita akan laporkan juga segera. Hari ini juga kita sudah ada yang laporkan kok dari tim pemenangan nasional. Dilaporinnya ke Bawaslu RI. Komentar lain juga datang dari Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya yang mengingatkan pentingnya menjaga netralitas kepada para kepala dan perangkat desa. Willy menyebut jika ada aturan yang dilanggar tentu jelas bakal ada peringatan dan sanksi yang harus ditaati. Ya, kita lihat undang-undangnya lah. Undang-undangnya apa bunyinya. Maka kemudian kita sama-sama harus melihat, tentu ya kalau netralitas itu penting ya. Tapi keberpihakan kalau hak individu sah-sah saja. Ya, ini sama-sama kita jaga akal waras kita, akal sehat kita ingatkan bersama-sama kalau ada undang-undang yang dilanggar ya kita pergunakan undang-undang yang terkait dengan objek yang bersangkutan untuk diberikan ya peringatan atau apa. Sementara itu, Sekretaris Nasional Desa Bersatu membantah tuduhan tidak netral dalam acara silaturahmi nasional Desa Bersatu pada hari Minggu kemarin. Seknas Desa Bersatu menyebut tidak ada dukungan yang diberikan kepada salah satu pasangan calon dalam acara tersebut. Dan tentu kami punya data-data dan bukti otentik bahwa netralitas kami di dalam acara tersebut itu tetap kami jaga. Makanya kan tidak ada di situ yang namanya alat peraga kampanye. Tidak ada di situ yang namanya deklarasi dukungan kepada salah satu calon, ya kan? Dan juga harus diingat bahwa kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa itu mereka juga punya hak ya untuk memilih pemimpinnya di masa yang akan datang. Lalu, bolehkah aparat desa terlibat dalam kegiatan dukung-mendukung Capres-Cawapres? Kami hadirkan aturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29 huruf J tentang desa. Dijelaskan kepala desa dilarang untuk ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Dan selanjutnya di undang-undang yang sama di pasal 51 huruf J juga dijelaskan kalau perangkat desa juga dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah.
Dan saudara, tidak hanya di Undang-Undang Desa, larangan perangkat desa untuk ikut kampanye pemilu juga diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yakni di pasal 280 ayat 2 huruf H, I, dan J. Di pasal ini jelas diatur pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.